Yang menemukan pertama Diva sehingga dia bisa terjun lama di dunia model ya? Iya. Itu berarti Ambu Asih dan saya. Iya. Sekarang saya mau ngobrol sama Diva. Apa kabar Diva? Baik. Yes. Kita ini udah kenal lama sebenarnya ya? Ya. Sejak kapan kita kenal ya? Ya, pas COVID kali ada 3 tahun ya. Sebelum COVID malah ya? Sebelum COVID, ya. Ya kan? Kenal itu karena saat itu kamu dibutuhkan untuk menjadi muse ya? Iya. Gimana awalnya ya? Awalnya itu kayaknya di IG deh. Oh di IG, Ya, terus? Kayak membutuhkan model make up, aku iseng-iseng aja komen gitu. Terus itu dipanggil sama Om. Sama aku dipanggil? Iya, dipanggil. Dia manggil aku Om loh. Iya. Karena memang Diva ini baru lulus ya. Iya. Lulusnya bukan lulus kuliah lagi. Lulus SMA. SMA loh. Jadi udah sweet 17 berarti ya? Udah 18 juga. Oh gitu. Dia sudah membocorkan usianya. Berarti usia Diva sekarang 18 tahun. Masih belia, masih muda. Kita cuma beda 3 tahun ya. Wah. 18 tahun berarti saya sekitar 22 tahun ya. Masih muda tapi kegiatannya udah luar biasa. Bahkan yang terbaru, tergres itu buka bisnis. Ya. Oke, nanti kita mau meluncur ke bisnis. Tapi sebelum kita ngobrolin bisnis Anda yang konon katanya baru 1 bulan ya. Iya. Kita mau ngobrol tentang aktivitas sebagai di luar pelajar ya. Jadi pertama itu perdana itu sebagai muse. Itu bener-bener perdana atau ada sebelumnya? Kalau betul awal-awal muse sih. Dan di sini awalnya. Di sini. Di sini ya. Berarti yang menemukan kamu tanda kutip itu Ambu Asih. Ambu Asih sama Om Gasa. Saya dan Ambu Asih. Iya. Yang menemukan pertama Diva sehingga dia bisa terjun lama di dunia model ya. Iya. Itu berarti Ambu Asih dan saya. Iya. Sudah berapa tahun berarti Anda di dunia model? Ya kesini sih mau 3 tahun. Mau 3 tahun. 3 tahun. Dan saya tidak menerima royalti apa-apa. Kejam Anda ya. Iya, harusnya. Oh iya ya. Sekarang ini tergabung di agensi? Enggak, udah enggak ikut agensi manapun. Jadi sendiri aja? Iya. Oh begitu. Nggak ada manajer? Nggak ada. Nggak ada manajer. Ini podcastku tuh sebenarnya gini, Div. Kita ngobrol santai aja gitu. Jadi sharing-sharing. Kebetulan saya ada waktu luang, Diva juga ada waktu luang di tengah kesibukannya. Jadi ya kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi di dunia permodelan itu tahun berapa ya? 3 tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu pas COVID. 2020. Iya 20 pas itu aku tuh SMP mau lulus SMA, mau naik ke SMA. Berarti waktu kamu di make up sama di potret itu pas COVID? Iya pas sebelum COVID kok nggak salah. Pokoknya itu tuh aku SMP. Oh malah SMP. SMP itu pas banget mau naik SMA gitu loh. Kayaknya udah COVID deh, soalnya kan COVID itu pas aku kelas 9 SMP. Oh iya aku lupa sih. Iya kan kamu pemotretan itu kan? Iya. Casual juga ya kan? Ada di Instagram kamu ya? Ada. Apa nama Instagramnya? Boleh kasih tahu nggak? Nama IG aku NSYDIAV-nya 2. Nanti akan saya tulis di sini. Karena ini bukan interview, bukan wawancara, jadi kita ngobrol-ngobrol, jadi pertanyaannya loncat-loncat. Ya, tahun 2020 masuk ke dunia modeling. Pertama kali Anda mengakui sendiri ditemukan oleh Ambu dan saya. Iya. Oke. Berarti itu coba-coba ya? Ya coba-coba sih, awalnya iseng aja komen. Soalnya kan itu udah lulus dan COVID itu tuh, ingat banget COVID. Kayak nggak ada kegiatan, cuma ngeliat di IG lagi membutuhkan model makeup. Kamu komen, terus dipanggil terus bertemu. Iya. Yang pertama kamu rasakan itu kan perdana kan? Ketika di make up, ketika di foto itu suka atau
risih, kayaknya ini bukan duniaku deh, atau bagaimana? Kalau suka sih, apalagi make up, cuman kayak masih kaku aja sih, apalagi kan awal banget. Awalnya sih kayak, aduh ini nggak bakal lanjut deh, soalnya nggak bisa, kaku, udah pemalu juga kan awal-awal. Iya betul, tapi kan wajar ya. Iya. Segala sesuatu di awal itu kan pasti nggak nyaman dulu kan, aku dulu lah ini. Terus setelah itu sempat merasa kayaknya nggak lanjut deh. Iya, setelah itu nggak lanjut. Abis itu ada kayak sebuah pemilihan kumpulan model Muse, diajak temen kan aku itu. Tingkat? Ikut lah. Nggak tingkat sih, di kota sini aja. Oh tingkat kota berarti, ya, bukan tingkat provinsi. Ya kayak terus? Ikutlah, diajak teman, ikut lolos, kepilih jadi kumpulan model make up. Kan tadi awalnya kamu merasa canggung, bahkan merasa sedikit pesimis. Tapi pas itu kenapa memutuskan ikut? Menantang diri sendiri? Selain menantang juga gabut juga sih, ikut-ikutan aja. Gabut, iya. Soalnya kan bingung mau ngapain nih gitu. Tapi kan itu diajak atau kamu inisiatif? Diajak, kayak ya banyak iklan-iklan di IG, di WA. Lama-lama ikutlah, apaan ya ini gitu. Tapi tetap landasannya gabut ya? Iya. Oh gitu. Karena kan sebenarnya kalau nggak nyaman di dunia itu kan sebenarnya males. Iya sih. Ketika aku gabut, terus ada tawaran atau ada informasi tentang sesuatu kegiatan, tapi kalau aku nggak masuk di dunia itu kan mending enggak lah, cari yang lain aja. Tapi kamu memutuskan kan? Memutuskan. Berarti sudah mulai muncul percaya diri. Ya muncul sih, soalnya kan awal juga bisa lah, mungkin kedepannya juga bisa kalau kebiasa. Ya, oke, mulai tertarik ya. Iya. Oke, saya mau menyombongkan diri. Ketika pertama kali kan kamu ketemu sama Ambu, sama aku, ada kalimat yang memotivasi kamu atau apaan sih itu mah nggak ada sama sekali, atau ada tiba-tiba mungkin kamu ngobrol berdua sama Ambu waktu itu ya? Iya. Tidak ada aku atau Ambu menyampaikan pandangannya tentang, Diva kamu itu cantik loh, kamu bisa, atau apa atau gimana, sehingga ada sesuatu nggak yang diucapkan? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ada sih, Ambu waktu itu bilang ya kayak. Ambu, Anda dengarkan? Kalau nggak salah, pokoknya kamu nih bisa lo kepake. Atau waktu itu Ambu tuh ada wacana buat kayak apa ya? Agensi lah ya, agensi. Kamu ikut gak? Kalau ikut nanti WA aja, katanya WA om katanya gitu kan. Iya. Nanti kalau kamu siap, tapi kan waktu itu kayak masih malu-malu lah, takut malu-maluin juga ikut kan. Malu-maluin nanti yang ada. Nah, tapi waktu itu udah tuh menghilang, nggak ketemu lagi. 3 bulan kemudian kalau nggak salah dipanggil Ambu lagi. Oh, dipanggil Ambu lagi untuk photoshoot lagi ya? Photoshoot lagi ya? Yang couple. Oh, yang pertama itu bukan couple ya? Bukan, itu awal. Yang kedua tuh dipanggil lagi couple sama ada cowok. Iya, sama Alba. Iya. Aku pikir itu benar-benar pertama, ternyata bukan ya? Oh enggak, ada lagi sih 2 kali. Yang satu kan sama Alba, yang kedua itu ada sama cowok yang itu. Oh, yang pertama sama Alba, yang kedua sama cowok juga? Cowok tapi juga. Bukan Alba? Bukan, pakai Sundaan gitu. Ada aku? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Iya. Saya sudah ke mancanegara waktu itu. Iya. Gitu. Jadi Ambu kan pengen aku ajak untuk go internasional. Ambunya malas-malas aja. Ya udah aku berangkat sendiri. Oh, berarti Anda sudah 2 kali? 2 kali. Diundang Ambu untuk dijadikan talentnya. Oh gitu. Yang keduanya itu setelah tadi kamu ngikutin yang tingkat kota itu? Iya, setelah. Oh, berarti udah makin percaya diri dong? Udah banyak lah jobnya, udah lumayan. Oh, udah lumayan, baru dipanggil lagi sama Ambu. Ya. Berarti Ambu melihat potensi dalam diri kamu dong ya? Karena kan tadi Ambu sempat ngomong gitu kan, kamu ini gitu ya? Iya, potensi. Cuma yang agensi tadi itu masih wacana ya, Ambu ya? Wacana. Sampai sekarang belum terlaksana. Iya. Ambu itu memang cuma ngomong aja. Waduh. Ambu itu kalau punya rencana itu, kalau tidak ada aku biasanya tidak jalan. Waduh. Jadi kalau ada aku pasti jalan. Oke, dan sekarang uniknya kamu nggak bergabung di agensi ya? Enggak, benar. Kenapa? Setelah setahun ikut itu memutuskan untuk udahlah masing-masing aja gitu jalan. Maksudnya? Kan ikut agensi tuh sempet setahun. Oh, pernah. Iya, itu yang kumpulan model makeup itu agensi. Oh alah, kirain itu cuma event. Oh, itu agensi. Serang, Cilegon, Banten? Ya, agensi di mana? Sebanten lah, cuman itu kebanyakan yang di sini-sini aja, yang dekat-dekat. Oh gitu, kantornya di Serang? Iya. Oke, berarti agensi di Serang lah ya. Kamu ikut tuh ke situ selama? Setahun. 1 tahun. Oke, yang kamu rasakan apa sih ketika seseorang pengen jadi model terus dia gabung di agensi? Buat aku ya, bukannya itu bagus ya, maksudnya diatur,
di-manage, lingkungannya juga mendukung. Buat kamu gimana yang kamu rasa? Bagus sih awal-awal, apalagi kan ya lumayan banyak anggotanya. Banyak juga anggotanya yang di situ tuh mulai banyak jobnya gitu. Cuman lama-lama agensinya mulai jadi anggotanya dikit jadi ya udahlah. Tidak usah disebut ya? Ya. Nama agensinya. Pasti bukan agensinya Ambu ya? Bukan. Kalau agensinya Ambu tuh pasti belum tentu juga. Oh begitu, jadi kamu masuk di agensi selama setahun, awalnya kamu merasa nyaman, lama-kelamaan mulai udah nggak nyaman nih. Udah, anggotanya juga mulai mendikit, hilang. Oh gitu. Nggak aktif lah istilahnya. Oh gitu. Kira-kira untuk pembelajaran agensi-agensi yang lain ya, kira-kira kenapa ya hal itu terjadi? Kenapa modelnya berkurang atau tanpa menyebut nama agensinya ya? Kenapa ya? Kalau kata aku sih progresnya tuh nggak jelas gitu loh. Oh. Nggak ada yang megang lah, Oh. nggak ada yang buat ngejalaninnya gitu. Si agensi itu. Ya. Oh. Nggak ada fixnya lah, misalkan ini mesti kayak gini itu kayak udah dilepas aja gitu. Setelah kita masuk banyak job, ya udah kita cuman bilang kita punya job, ada potongan udah, tapi nggak ada kayak lebih buat ngembanginnya lagi sih. Nggak ada pelatihan. Iya, nggak ada pelatihan, nggak ada promosi sosmed dan lain-lain. Oh begitu. Kami tidak menyalahkan agensi itu ya. Setiap agensi kan beda-beda. Mungkin mereka saat itu lagi ada kendala. Tapi yang pasti untuk si membernya, terlebih kamu merasa ini kayaknya udah nggak cocok lagi deh kalau cuma flat gini aja. Akhirnya memutuskan keluar. Potongannya berapa sih? Berapa persen sih? Kalau agensi itu, saya mau bikin agensi soalnya. Kecil sih. Oh kecil? Nggak menentukan potongannya sekian ya, nggak sekian persen. Cuma kan job itu dapatnya fee-nya beda-beda. Iya betul. Ada yang makeup biasa, ada yang event, ada yang lomba, beda-beda, tapi dipotongnya sama sih. Oh gitu. Kalau misalnya aku klien, aku membutuhkan talentnya kamu, aku menghubungi si agensi itu. Agensi boleh, ke aku boleh, tapi aku wajib bilang ke agensi. Nggak wajib ketika aku menghubungi kamu, jangan Om ke agensi aja nggak gitu, boleh juga. Waktu itu enggak. Gitu. Oke, katakanlah 1 juta misalnya, itu potongannya kurang lebih berapa sih? Kecil banget, soalnya potongannya tuh disamakan semua. 11.000? Cuma 20. 20.000? Iya. 20.000 dari 1 juta? Satu kali job. 1 juta dipotong 20.000? 300.000 dipotong 20.000? Iya, sama semua. Makanya enak banget sih maksudnya. Enak ya? Nggak minta gede, maksudnya nggak matok lah di situ. Itu enak ya? Kalau jalan aja sih agensinya tuh yakin banget sih maju dan dikenal banget di sini misalnya. Kendalanya itu ya? Karena mereka kurang maksimal dalam menjalankan itu aja ya? Ini peluang untuk Anda yang mau bikin agensi yang digarap mungkin lebih maksimal ya. Tapi itu tahun berapa? 3 tahun lalu. 3 tahun yang lalu ya. Sekarang agensi itu sepengetahuan kamu masih ada? Masih ada, cuman ya nggak aktif. Kondisinya sama? Sama. Kayak waktu itu? Paling cuman kumpul silaturahmi aja sih. Anggotanya kan pasti yang udah lama-lama. Nggak ada pemilihan lagi, udah stuck sampai situ aja. Oh gitu. Kalau bikin agensi, itu yang cari kerja timnya dari agensi itu atau kamu boleh sendiri mencari kerja? Kalau semestinya sih agensi yang ngasih kita job. Betul, setauku gitu. Tapi kalau ini kan kita yang nyari job, jadi mungkin anggota tuh nggak nyamannya di situ. Kayak kita tuh nggak betul-betul nggak diajak loh dicariin job. Tapi kalau masalah potongan enak ya? Iya. Oke, mantap. Setelah keluar dari agensi, nah sekarang kamu tidak bergabung di agensi. Yang kamu rasakan lebih apa? Lebih enakan mana? Ya lebih enak pasti sih, soalnya kan fleksibel aja ya, mau ambil job tinggal ambil, nggak bilang, nggak kumpul, nggak dipotong sih. Ya, tapi sebenarnya kalau potongan 20.000 sih anggap aja nggak ada potongan. Iya, nggak masalah sih itu mah. Iya. Terus strategi kamu menciptakan lingkungan biar lebih bikin kamu terarah itu gimana? Paling banyak-banyakin di sosial media aja sih, soalnya kan zamannya sosial media ya, kalau kita nggak upload, kita nggak branding kita, pasti nggak ada yang tahu kita ada di sini gitu. Iya. Jadi 18 tahun, saudara-saudara, talent. Pokoknya kalau pengen tahu karyanya Diva, pengen tahu kiprahnya Diva, itu bisa langsung masuk ke Instagram. Ya. Di private nggak sih? Enggak, kalau aku nggak. Nggak di private guys. Itu juga salah satu cara buat kita kalau mau tahan lama sih di dunia apa ya namanya entrepreneur dan influence. Dengan cara?
Ya sosial media, kalau udah dikunci yang mau kepo aja kayak males. Betul sih. Tapi kamu punya 1 apa 2 atau banyak? Aku ada IG pribadi, ada buat model make up, begitu. sama Good. ini yang usaha aku. Oke, berarti ada 3. Ya. Yang pribadi pasti dikunci dong? Nggak dikunci. Oh gitu ya? Aku pikir yang pribadi itu tetap dikunci untuk menyaring. Itu akun publik sih, kayak kegiatan aku, kemana, atau ngapain, ada event apa. Oh, Pasti di situ, kayak IG utama lah. kenapa kamu memutuskan tidak mengunci Instagram? Karena Anda kan public figure. Ya. Centang biru ya? Enggak dong, Saya centang biru. belum. Pakai spidol. Kenapa? Kan biasanya kan kalau cewek-cewek kan banyak yang di private kan, dikunci. Kalau kamu kenapa enggak? Ya itu balik lagi sih, kalau aku kan udah berkecimpungan di dunia ini nih, kayak ya udah sosial media tuh kayak jati. Tapi kan kamu punya 3. Ya, tapi itu beda. Iya, yang pertama apa? Tentang apa? Ya aku kayak ada kegiatan, ada event, atau pokoknya tentang aku lah. Oke, itu untuk bisnis. Ya bisnis juga sih, kan ngejualnya ngejual muka istilahnya ya. Oke, itu nggak dikunci. Ya, Yang kedua? kunci. Yang kedua itu buat portofolio model make up. Betul. Setiap di apa sih ada job, Ya. pasti kita hasilnya di situ. Betul. Supaya muak juga kalau mau ngelihat hasil aku di make upin bisa ngelihat di situ. Nggak dikunci. Nggak dikunci juga. Paham. Yang ketiga? Yang ketiga aku kan ngebuka usaha nih belum lama ini. Itu ada akunnya, lumayan sih. Yang kuliner, Iya, yang nanti akan kita makanan. bahas. Itu tidak dikunci juga. Nggak dikunci juga. Nah, kenapa yang pribadi tadi nggak kamu kunci ya? Kenapa? Ya tadi itu jawabannya ya? Ya, supaya gampang lah. Kayak mau Hmm. kontak atau ada apa ngajak collab atau event. Berarti di dalam IG kamu yang pribadi itu ada foto dengan keluarga atau khusus kamu sendiri? Khusus aku sih. Sebetulnya itu bisa apa aja sih uploadnya, bebas gitu. Hmm. Mau kegiatan sama teman, sama apa sih kumpulan atau apa tuh bebas Iya. sih di situ. Mungkin klien yang ingin menggunakan jasa talent kamu juga bisa mengetahui latar belakang kamu kali ya? Iya di situ. Ya kan? Jadi bisa, nih anak ini gaulnya sama siapa sih? Kemana aja? Kan sekarang kita bisa kepo Iya ya? bisa kepo. Dan itu kamu terbuka aja? Iya silakan. Nggak kamu tutup-tutupin? Nggak. Oh. Zodiak apa sih? Aries. Aries. Aries itu terbuka ya? Nggak tahu. Saya tidak tahu zodiak soalnya. Tapi kamu merasa orang yang tertutup atau terbuka? Tutup sih kalau sama yang nggak kenal mah. Tapi yang kenal juga kadang nggak tahu banget aku. Ya segimana. Kalau kamu kan awalnya tuh aku ngelihat status WhatsApp Diva pasang status bisnis kuliner itu kan. Terus aku ngajak ngobrol Diva, Pak bikin podcast yuk, kita ngobrol santai tentang apapun. Terus kan kamu mau bercerita nih, kan ditonton, penonton saya kan kadang 5 juta, kadang 17 juta gitu kan. Itu kan kamu bilang IG kamu, usia kamu, itu nggak apa-apa, berarti kan? Nggak apa-apa sih, lagian itu juga bukan yang termasuk dalam batasan sih. Kecuali mungkin kalau alamat rumah tidak ya? Iya. Iya. WA pun tidak? Kalau WA aku ada 2 juga, buat bisnis 1, pribadi 1. Oke. WhatsApp kamu yang untuk bisnis boleh disebut nggak? Boleh. Kalau buat bisnis tuh aku ada di bio IG Muse sama di usaha makanan itu. Ya. Dicantumin. 1 handphone 2 nomor? Iya. Oke. Yang 1 untuk bisnis, yang 1 untuk pribadi? Iya. Kalau yang sering aku WhatsApp, sering WhatsApp sih, nggak sering dong. Kalau yang biasa aku WhatsApp ke kamu itu nomor bisnis atau nomor pribadi? Pribadi. Nomor pribadi guys, Ya. Karena saya yang menemukan bakat beliau. Sampai detik ini tidak ada royalti yang masuk. Itu kalau saya hitung-hitung mungkin seharusnya aku dapat 150 jutaan sih Udah banyak banget deh. dari Diva. Untuk aku udah 150 juta, untuk Ambu mungkin 300 jutaan lah. Karena beliau ini tarifnya aku mau penasaran nih. Kalau menurut kamu tarif sebagai muse, sebagai model pemotretan itu udah ideal atau sebenarnya bisa tinggi lagi nggak sih? Kalau Gak usah tinggi, nyebut rupiah lah. ya kalau tinggi enggaknya sih gimana? 1 gimana modelnya, 2 gimana wilayahnya. Kalau buat di lingkungan sini sih pasti ngelihat modelnya. 1 kalau udah lama, udah pengalaman, udah biasa dipakai tuh pasti lumayan tinggi. Oke. Cuman balik lagi kalau di masih dekat-dekat sini kan masih istilahnya mua tuh masih sayang-sayang lah. Maksudnya? Buat ngeluarin uang banyak. Mua. Iya. Oke, terus? Itu model makeup yang sebetulnya itu di ibu kota aja udah gede banget Iya sih. benar. Betul. Mungkin 1 kali gaji sebulan lah Iya betul. bisa dapat segitu. Iya. Tapi kamu sudah merasa nyaman dengan nominal yang didapat? Sudah nyaman sih. Masih minta uang ke orang tua nggak? Ya sedikasinya aja sih. Ya alhamdulillah ada. Kalau sedikasinya kan berarti kamu pasif. Ya. Tapi kalau minta kan berarti kamu aktif.
Kamu masih aktif atau pasif aja? Uang dari orang tua? Soalnya kalau uang pasti dikasih lah bulanan gitu. Karena aku anak satu-satunya. Tanpa diminta? Tanpa diminta. Oh iya, aku baru sadar. Dan tadi sebenarnya aku mau recheck lagi. Diva ini the one and only. Putri kesayangan orang tua. Ya kan? Iya. Tidak ada kakak, tidak ada adik. Iya. Usia 18 tahun. Kalau ada yang aneh-aneh, udah punya pacar? Udah guys. Tapi dia waktu WhatsApp saya ngomongnya bukan pacar. Teman dekat. Yang nggak enak aja bahasanya gitu loh. Oh, lu kenapa? Emang ada yang salah dengan pacar? Nggak, maksudnya kayak di Kamu chat. ngomong, kan aku nanya barusan, udah punya pacar, terus kamu jawab udah. Itu udah diketahui manggilnya ayah, ibu atau bapak? Iya. Gitu. Ke orang tua maksudnya? Oh, papa mama. Nah, udah diketahui papa mama belum? Kamu udah punya pacar? Udah. Oh udah, berarti nggak apa-apa dong. Iya. Sudah punya pacar, sudah diketahui oleh keluarga. Ada rencana untuk ke jenjang yang lebih tinggi? Masih lama. Oh masih lama, pacaran dulu. Iya. Iya. Masih- Memang kenapa? Mau lanjut kuliah dulu sih pengen. Oh iya, kuliah. Kalau mau kuliah di Unbaja. Ah, Rencananya mau kuliah kemana? aku lagi nyoba tes sih Oh gitu. Kita lewatkan tesnya. Kamu pengen kuliah di mana? di UNES. Apa tuh? Wah, bego banget ya saya ya. Universitas Semarang. Apa? Semarang. Universitas? Negeri. Universitas mana? Semarang. Semarang. Iya. Universitas Semarang. Negeri. Oh gitu. Kamu diizinkan? Diizinkan. Oh begitu. Pacar kamu juga mengizinkan? Iya, masing-masing lah kalau udah pendidikan. Oh. Boleh tahu nggak pacar kamu kerja atau masih kuliah atau masih sekolah atau masih PAUD mungkin? Loh saya kan sering banget pacaran sama anak-anak PAUD. Iya. Sama, seangkatan juga. Berarti pacar kamu sekarang usianya sama. Sama. Beliau sudah kerja atau mau kuliah juga? Mau kuliah juga. Mau kuliah. Mau kemana dia? Udah masuk sih di PIP Semarang juga. Jadi pacarnya sudah positif kuliah di Semarang. Udah. Anda mau berusaha untuk masuk ke Semarang. Begitu ya? Nggak juga sih, emang minatnya kan awalnya di situ. Betul. Iya, Iya, di Apalagi- dunia loh ya, bukan di Indonesia. di Oh gitu. Indonesia. Biar dekat dengan AA. Nggak juga sih. Oh gitu. Tahu dong? Enggak lah, soalnya pasti ditonton sama pemainnya. Oh gitu. AA udah kuliah di Semarang, kamu sedang berjuang untuk Semarang. Iya, Harus ke Semarang, kalau misalnya tidak di Universitas, Semarang. kalau tidak di Universitas Semarang, apakah tetap harus ke Semarang tapi dengan universitas lain? Nggak Harapannya? Juga. Nggak juga sih, aku kan namanya tes-tes kayak gini kan masuk gak masuk ya, jadi tetap mencoba lah yang ada, yang peluang segala yang ada mau Tapi kan kalau kamu di Semarang enak, Iya, ada yang menjaga pagi, siang, sore, malam. nggak juga. Atau pokoknya kalau aku nggak terima di universitas ini, aku tetap ke Semarang tapi di universitas yang lain, nggak gitu? Nggak. Paling ini sih nyoba dulu sih tes ini. Betul. Kalau lolos kan masuk tuh. Kalau nggak lolos, Nyoba yang lain. kemana? Belum tahu sih. Belum tahu. planning. Tapi tetap yang di Semarang. Ya kalau nggak masuk juga di sini juga nggak apa-apa. Tadi Masa sih? nggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Di sini tuh di Serang. Mm-mm. Kenapa nggak nyoba tempat lain? Surabaya, Bandung, Jakarta. Belum fokus yang ini dulu. Oke. Alasan kamu memilih universitas tadi apa? Ngambil jurusan apa? Aku ngambil ilmu hukum. Ilmu hukum. AA ngambil apa? Dia pelayaran. Ini kayak kita lagi ngobrol berdua nggak ditonton orang ya? Iya. Dia pelayaran. Oh begitu. Kenapa kamu suka dengan ilmu hukum? Emang apa ya, semenjak sekolah tuh kalau ditanya mau lanjut kemana, jawabnya ke hukum, emang pengen aja gitu. Oh pengacara. Iya, Nantinya. pengennya. Oh gitu. Ada yang dari hukum misalnya ayah atau mama atau keluarga ini? Nggak ada sama sekali. Emang Oh. minatnya aja sih ke situ. Papa di mana? Apa? Di bidang apa kerjanya? Di bidang
apa ya, nggak tahu. Swasta. Swasta. Oh swasta. Kalau mama? Sama. Swasta. Terus yang bikin kamu tertarik ilmu hukum apa? Kamu baca buku atau kamu nonton film atau? Ngeliat Om Hotman Paris. Oh, Om Hotman. Handphoneku mana ya? Aku ada sih nomor WhatsApp-nya Om Hotman. Iya? Iya. Nanti aku WhatsApp Om Hotman Paris. Waduh. Ya. Aku kalau sama Om Hotman Waduh, gini. CS. Iya, aku sama Om Hotman itu udah nganggap aku kayak saudara. Gitu. Halo Om Hotman. Saudara siapa ya? Sosok Om Hotman Paris yang Iya. bikin kamu suka dengan ilmu hukum Iya. dan nantinya menjadi pengacara. Oh, aku sih nggak berpikir, nggak punya prediksi kamu ke hukum. Aku pikir manajemen atau Iya. apa. Gitu. Oke, modelnya akan ditinggalkan. Bisa sih kalau model gimana kita membranding aja. Maksudnya mau dimanapun kita kan peluang masih ada. Mau di mana di kota. Tapi nggak masalah ya. Misalnya katakanlah kamu masuk ke universitas di Semarang, masuk ke ilmu hukum, terus kamu tetap jadi model, nggak apa-apa ya? Gak kayak gitu apa-apa, ya? bisa. Bisa aja ya. Bisa aja. Nggak ada yang Oke. Ilmu hukum. Dan kalau kamu sukses masuk, berarti mulai kuliah? bulan Agustus lah. Agustus, oke. Mulai. Kalau AA udah berangkat duluan ya? September. September, oke. Semoga apa yang menjadi harapan Anda terwujud ya. Amin. Ini akan jadi seru lah. Setiap orang kan berhak punya Iya. cita-cita apapun kan, gitu. Tapi buat aku sih oke lah, kamu jadi pengacara gitu kan. Ih, komunikasi juga oke kayaknya kamu ya. Belajar dari Awalnya- siapa sih? Apa komunikasi? Mm-mm. Ya mungkin nggak ada siapa-siapa sih, kebiasaan aja. Kan ketemu banyak. Karena ada yang beranggapan kalau model mah nggak bisa ngomong, model mah cuma bisa diem, difoto, di make up. Pendapat kamu gimana kalau ada orang yang seperti itu? Ya itu mah gimana apanya ya, gimana masing-masing aja. Tapi kan model juga ada yang cuman model foto doang, model apa. Kalau aku tuh setelah ikut dunia modeling, model make up, ada ajang itu namanya Zetizen Yes. Banten. Uh-huh. Aku ikut di situ dan dapat Zetizen Photogenic. Dan di situ juga banyak banget aku diajarin public speaking, gimana apa sih ngomong sama yang lain. Yes, oke. Mengingatkan tadi Diva ini terpilih menjadi Zetizen Photogenic. Photogenic, artinya ramah di kamera gitu ya? Iyalah, kalau moto dia ini fotogenik, ramah gitu, mau diambil dari angle manapun hasilnya maksimal gitu. Beda dengan saya. Ambu juga fotogenik. Ambu itu kan Nong. Iya, Nong. Nong Banten kan. Ambu itu fotogenik juga. Ambu itu kalau diambil dari belakang bagus, dari atas bagus, gitu. Dari samping, dari depan Aduh. menjadi Zetizen fotogenik. Oke, next setelah itu dapat apa lagi? Prestasi yang pernah kamu raih? Setelah itu aku selang sekian bulan atau setahun ya ikut Duta Batik Banten. Oke, dan dapat juga ya? Dapat fotogenik juga. Fotogenik. Catwalk. Catwalk. Oke. Tinggi kamu berapa sih? Aku 160. 160. Pendek sih. Masa sih? Mm-mm. Kalau segitu dibilang modeling masih pendek? Pendek. Oh gitu. Minimal 165 lah, 70. Tapi kamu dapat catwalk ya? Dapat gitu. Oke. Terus habis itu apa lagi? Saat itu ya vakum dulu, soalnya waktu itu lagi ujian naik kelas, kelas 3 SMA. Setelah ini aku lagi ikut lagi. Oke. Yang sekarang yang sedang diikuti oleh Diva adalah Putra Putri Banten. Putra Putri Banten 2023. 23. Itu ya lengkapnya ya. Putra Putri Banten 2023. Saya ngobrol sama Diva ini tanggal 21 Juni. Ya. Nah, sekarang Putra Putri Banten 2003 itu di sesi apa? Di tahapan apa? Udah di sesi finalis sih, udah pemilihan finalis. Nanti kita pokoknya setiap bulan tuh ada event atau ada challenge-nya gitu untuk menuju ke final. Kamu udah terpilih menjadi finalis. Iya, finalis. Mantap. Tidak percuma saya dan Ambu menemukan beliau. Udah finalis. Ada berapa finalis? Ada 30. 30, 15 cewek, 15 cowok. Iya. Oh gitu. Dari Banten Banten. keseluruhan. Provinsi Banten. Provinsi Banten yang mengadakan? Mengadakan lisensi lebih. Oh gitu. Supaya nggak ada ikatan dinas lah. Oh nggak dikatakan. Nggak ada. Berarti profesional ya? Iya, Swasta gitu ya? swasta. Mengadakan sendiri. Rencananya grand finalnya pada bulan November. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Iya. Lama juga ya? Iya, 5 bulan. Mungkin itu persiapannya lah. Oke, dan nanti akan dipilih juara umum.
Ya, satunya itu nanti yang dapat ke satu akan dibawa ke ajang nasional. Oke. Nah, ntar dulu nih. Grand Final kan November ya? Iya. November. Kamu ke Semarang, katakanlah kalau diterima, Iya, Agustus. Agustus. Itu gimana? Bisa sih itu soalnya finalnya di weekend. Dan udah bilang juga kalau ikut kayak gitu ya silakan mau kuliahnya di mana atau apa. Intinya ada kamu tinggal di Banten atau KTP Banten gitu. Oh gitu, nggak apa-apa. Oh kamu udah masuk finalis ya? Iya, Berarti nanti akan mondar-mandir dong ya? Kemungkinan. iya. Hmm, Paling ngambil waktu senggang aja sih atau weekend juga bisa. Oke, mantap. Semarang juga mungkin, aku kan orang Semarang. Iya. Aku tuh Solo Semarang. Aku Solo, Semarang, Australia, ada sedikit darah Jermannya juga sama Argentina. Nggak ada. Gitu. Banyak teman-temanku di Semarang, kakek nenekku di Semarang. Semarang itu kota yang sangat besar Iya. dan berkembang. Terus kalau dunia model kayaknya sih oke banget. Oke. Terus di Semarang kan juga banyak tempat-tempat yang sangat menunjang ya. Iya, banyak banget sih. Bukan bermaksud merendahkan kota kita tercinta ya, tapi Semarang itu memang gairahnya itu dia lebih Ibu kota banget lah. Nah, Iya. begitu. Jadi ya semoga sukses lah kamu nanti di Amin. Semarang jadi pengacara. Misalnya kamu ntar udah jadi pengacara, jadi model emang juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa sih. Ya lebih bisa memilah dan memilih. Tapi benar sih, Hotman Paris kan juga di dunia entertainment ya. Iya. Walaupun dia pengacara, tapi dia di tetap. entertainment. Oh begitu. Ya. Oke, mantap. Model berarti sekarang udah dapat banyak bekal, udah pede. Kalau dulu di kamera mungkin masih kaku-kaku. Kalau sekarang, fotografernya masih nyeting kamera, dia udah lenggak-lenggok ini ya. Oke, lanjut lagi ke bisnis, ya kan? Bisnis kuliner. Gimana ceritanya? Yang baru 1 bulan. Apa itu? Awalnya itu ngelihat di TikTok kayak lagi, Oke. waduh banyak nih makanan ini, pengen lah nyoba. Soalnya di situ kan dikit lah di sini yang menjual Apa sih? mochi, Oh, daifuku mochi. dan mochi bites gitu. Oke. Kalau bites kan, nggak ada yang jual, pengen nyoba nih, ya udah bikin lah. Yang bikin siapa? Aku sama Oh. ada Oke. tadinya bisnis duaan sama Model, pengacara, chef. Lengkap, diborong semua sama dia. Terus? bikin lah mochi, pengen jualan nih gitu. Soalnya kan ini lagi nggak ngapa-ngapain juga. Kalau model tuh jobnya kadang-kadang kadang enggak. Gitu. Betul. Ya. Jadi coba jual, di awal jual itu lumayan banget sih laku. Sekali buka, itu awalnya tuh seminggu 2 kali lah. PO. PO ya, betul. PO udah jalan 2 kali 4 kali. Banyak peminat, jadi kita buka setiap hari. Begitu. Berkolaborasi sama berapa orang teman-teman kamu? Nggak teman sama cowok. Sama cowok, guys. Jadi berdua? Ya sama dibantu ibunya juga. Oh gitu. Oh, jadi sudah saling kenal dua keluarga ini. Jadi Anda sudah tidak ada kesempatan ya. Oke, jadi memang udah hubungannya udah enak ya. Kamu kenal orang tuanya kenal kamu, terus semoga tujuan mulianya nanti kuliah sama-sama. Yang satu pelayaran, yang satu ilmu hukum di kota yang sama. Nanti akan menikah. Ada amin? Kamu masih takut ya kalau diajak ngobrol menikah gitu ya? Masih muda kali ya? Iya, Masih pengen ini dulu lah ya. Tapi setidaknya udah ya, semoga lancar lah. Oke, terus bisnisnya itu berdua aja? Oh begitu. Boleh tahu nggak sih untuk teman-teman lain kalau pengen berbisnis seperti yang kamu kerjakan kurang lebih ya, itu modalnya berapa rupiah sih? Butuh modal besar nggak sih? Enggak sih, kalau modal kan gimana kita mau menjual apa ya. Kalau menjual makan-makanan atau dessert gitu, nggak membutuhkan modal banyak juga sih. Oh gitu. Instagramnya apa? IG makanan aku Fa Kitchen, pakai V. Fa Kitchen, Yes. pakai underscore ke bawah 2. Ya, nanti saya tulis. Iya. Iya. Apa namanya? Tidak perlu modal banyak. Tidak. Berapa yang kamu ini? Awal itu aku modal cuma 200. 200.000. Iya. Keren. 200.000. Dan di PO awal itu bisa 2-3 kali lipat. Iya sih, memang kalau bisnis kuliner itu katanya cepet ya perputarannya ya. Oke. Tapi memang kayaknya pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Karena kan cuma berdua kan, nggak melibatkan orang lain. Enggak, cuman ya aku paling yang dibantu ibunya aja. Sama ibunya. Ibunya masak juga. Masak. Oke. Strateginya untuk marketingnya lewat Instagram aja. Iya, sosial media. Oke. Untuk konsumennya sudah dari mana-mana aja.
Udah banyak sih, awalnya kan aku cuman minta bantuan teman-teman aja buat nih aku jualan kayak bantu statusin atau apa. Lama-lama banyak yang beli, ini aku lagi mengembangkan di IG-nya sih. Aku udah coba endorse kayak di jajan-jajan kayak akun-akun sosial media di Banten. Pengennya sih gitu, supaya banyak yang tahu aja dulu lah. Iya betul. Pelan-pelan aja, bertahap. Pelan-pelan, yang penting banyak yang tahu aja dulu kalau jualan itu. Iya betul. Peran AA apa? Kan tadi peran mamahnya masak, peran kamu mungkin lebih ke promosi ya. Peran AA? Ya awalnya kita juga sama-sama sih kayak ngebantu atau packing atau apa. Oh, sampai packing juga kamu yang mengerjakan? 3 orang itu ya? Mamahnya, AA sama kamu? Kadang dibantu adiknya juga. Oke. Berarti itu pengirimannya, delivery ya? Boleh di Maxim atau diambil ke situ. Oke, mantap. Yang penting konsisten. Ya kalau berarti untungnya lebih dari 100% ya? Tanpa menyebut rupiah. Iya. Iya kan? Soalnya aku pernah jualan selama bulan puasa, jualan bakso goreng. Iya. Itu memang keuntungannya bisa 100%, 150, 200%. Iya. Iya kan? Kalau konsisten emang. Iya, kalau konsisten. Kita nggak nyebut rupiahnya ya, kan tergantung. Kayak misalnya aku invest saham kan juga jangan dilihat rupiahnya tapi dilihat keuntungannya. Saham itu juga lumayan bagus tuh kalau kita bisa ini. Oke, mantap. Dan ketika kan nanti kamu berencana dua-duanya ke Semarang misalnya, berandai-andai, ini akan terus dilanjutkan brand ini. Dilanjutkan sih. Bisa dari mana aja ya? Bisa. Oke. Makanannya berbentuk apa tadi namanya? Makanannya udah ada menunya sih. Tadinya cuma kita jualan mochi aja, bites, mochi bites. Mochi bites itu apa? Mochi bites itu mochi, nanti dicocol saus keju. Bukan cireng ya? Bukan, mochi. Mochi dicocol saus keju. Abis itu dicocol lagi ke Oreo gitu. Ini mochi yang kayak dijual putih itu, yang terigu di bis-bis itu? Tapi enggak, kita ada coklat, ada matcha, ada lebih di apa sih variasi lagi sih. Oke, harganya berapa sampai berapa? Kalau satu kotak itu mochi bites 15. Isi berapa? Isi 7. Isi 7, segede-gede apa sih? Ya bulat-bulat. Segede apa tuh? Bola... Segede apa ya? Bola pingpong? Enggak, lebih kecil lagi. Oh, lebih kecil. Satu kotak isi 7, satu kotak satu rasa, atau bisa... Satu rasa, katakanlah coklat. Ada 7, berapa rupiah? 15 rupiah. Berarti dimakan langsung aja ya? Enggak, dicocol dulu, ada saus. Oh, ada sausnya. Nah, ada sausnya. Ambu, Anda harus pesan. Ambu tuh biasanya seneng tuh kalau kayak gitu-gitu. Ntar aku tunjukin ke Ambu ya. Oke, jadi bisnis kuliner yang dipilih ya. Mantap sekali. Jadi Diva ini masih muda, bisa jadi contoh ke banyak orang muda. Pesan kamu untuk teman-teman kamu atau untuk generasi di bawah kamu biar bisa lebih maksimal dalam menjalani aktivitas hari-hari itu gimana sih? Ada nggak sih? Apa ya, intinya jangan takut mencoba aja sih. Emang kalau kita ngelihat pengen ini, tapi kalau nggak dimulai itu susah juga. Mulai aja dulu pokoknya. Ya benar sih. Mau gagal atau nantinya enggak, pokoknya mulai aja dulu. Kamu nggak akan tahu kalau nggak coba dulu. Ya betul. Dari mana kita tahu akan gagal kalau kita nggak nyoba? Nggak nyoba. Ya kan? Coba dulu. Dan gagal itu kan sebenarnya biasa aja kan? Biasa aja, ya udah. Iya kan? Temanku si Mark Zuckerberg yang Facebook itu kan juga dia banyak kegagalan. Awalnya dia. Ya kan? Banyak sih orang-orang sukses yang kita kenal itu nggak dia mencoba sesuatu langsung berhasil, enggak. Biasanya gagal 100 kali, 1000 kali. Nah, kita sih kalau gagal sekali 2 kali ya jangan patah semangat ya. Hal biasa. Contoh Diva. Kalau mau kenalan sama Diva, langsung follow Instagramnya ya. Enaknya jadi anak tunggal apa? Aku tuh penasaran. Karena kan aku bukan anak tunggal ya. Enaknya, enaknya dulu. Enaknya dulu ya paling nggak kebagi-bagi sih. 100% ya? Iya. Iya, benar-benar. Tapi ada yang bilang, anak tunggal tuh anak manja. Bagaimana menurut Anda? Nggak juga, gimana masing-masingnya. Kalau aku kan ya emang udah, mungkin awalnya kayak gini-gini jadi kebiasaan aja. Maksudnya kayak gini-gini? Maksudnya kayak awal nemuin job atau apa, jadi nggak bergantung sama orang tua. Oke, enaknya mendapat perhatian penuh dari kedua orang tua. Apalagi enak? Udah, itu sama paling uang jajannya nggak kebagi. Ya, ujung-ujungnya sama ya, karena kan perhatiannya fokus kamu. Nggak enaknya? Banyak. Lebih banyak nggak enaknya dibanding enaknya? Nggak ada temennya. Tapi kan temen ada lah. Iya sih. Kapan kamu merasa seakan nggak punya teman? Di umur berapa? Ya kalau
Kamu kan tadi bilang nggak ada temennya gitu kan? Iya. Itu kapan? Di titik mana kamu merasa ya ampun nggak ada temannya amat? Di titik kalau misalkan kita pengen ngebagi cerita atau apa nggak ada teman, sedangkan aku udah nggak mau percaya sama teman manapun sih. Kecuali kan teman sama sahabat tuh beda ya. Iya betul. Beda. Kalau teman aku udah membatasi untuk segala privasi aku nggak mau membagi ke teman. Iya betul. Jadi kalau mau atau apa sih membagi atau apa kayak bingung aja kemana gitu. Ketika kamu ingin curhat selama ini berarti lebih ke orang tua atau ke siapa? Enggak sih, nggak suka curhat. Maksudnya? Nggak suka curhat? Iya, tipe yang nggak suka ngomong tapi kalau ditanya ya jawab gitu. Oh gitu. Mencurahkannya gimana? Masa diary sih? Apa? Mencurahkan isi hati kamu. Kalau nggak ke orang berarti kemana? Kan ada orang yang aku tuh nggak suka curhat ke orang, tapi aku lebih suka nulis. Iya. Aku lebih suka bikin lagu. Aku lebih suka, kalau kamu kemana? Masa diem aja? Oh, ada di notes paling. Sama aku tuh iseng-iseng bikin TikTok kayak buat quotes-quotes gitu. Oke, berarti kamu ada TikTok juga. Ada. Kayaknya semuanya ada ya? Instagram ada? Ada TikTok, Terus? WA, Facebook, Twitter ada juga? Ada. Kamu main Twitter juga ya? Ya itu mah dikunci sih, cuman buat kayak lagi apa, kenapa gitu, curhat aja. Kamu memanfaatkan Twitter untuk apa? Curhat. Untuk curhat aja, tidak untuk mencari musuh ya? Enggak. Ya, tidak untuk perang. Kalau Instagram tadi udah jelas dimanfaatkan untuk membranding diri kamu kan? Iya. Kalau TikTok untuk quote? Quotes ada, tapi akun aku juga ada, punya 2. Oke, quote-nya muncul dari diri kamu atau muncul dari orang untuk kamu baca? Kayak lagi ada apa ya, ide atau apa, pengen nulis kata-kata apa ya langsung aja sih di-upload. Tulis terus diupload di TikTok. TikTok. Oh, berarti kamu orang yang suka bikin quote-quote gitu ya? Iya, tapi quotes-quotes galau gitu. Oh, oke. Contohnya apa? Contohnya, ya kayak pasti ada lah lagi sedihnya atau lagi apa, langsung nulis. Soalnya kalau nggak kayak gitu lupa sih. Tapi bagus sih lupa, maksudnya kayak udah gampang melupakan. Kayak misalnya ini lagi sedih, tapi udah ketemu seneng ya udah lupa sedihnya. Oke, balik lagi yang tadi. Nggak ada teman. Terus kamu kan tadi bilang nggak enaknya itu banyak. Jadi anak tunggal nggak punya teman, terus apa lagi? Ya pokoknya nggak enaknya tuh muncul di saat-saat kita membutuhkan lah. Iya, saat membutuhkan. Tapi kan ada orang tua. Tetap aja sih beda, maksudnya kan kita butuh. Bener sih, betul. Kalau kita ke Dufan misalnya, itu memang rasanya beda sama orang tua, sama keluarga, sama temen, sama geng, ya kan? Iya, walaupun tujuannya sama tuh, ke Dufan, sama pacar, iya. itu beda tuh. Beda. Oh begitu, iya. Berarti kamu lebih memutuskan untuk ya tadi tuh pakai TikTok ya, untuk curhat-curhat gitu ya. Oke, mantap sekali. Aku tadi penasaran gitu, gimana ya kalau anak tunggal itu ya rasanya, apakah gimana atau gimana begitu. Tapi kamu merasa baik-baik aja hubungan dengan orang tua? Baik-baik aja. Baik-baik aja kan? Mendukung semua ya? Dukung. Apapun yang kamu lakukan? Iya. Oh gitu. Aku mau nanya, hampir lupa. Kamu itu kuat baca nggak ya? Baca apa nih? Baca, karena kan kalau tadi ilmu hukum, setauku ya, aku kan nggak kuat baca. Aku tuh kuatnya baca WhatsApp tuh kuat. Tapi kalau ini, aku termasuk orang yang nggak kuat baca dan nggak kuat nulis kalau aku. Nah, sementara kamu kan mau ngambil ilmu hukum. Iya. Bukannya ilmu hukum itu bukunya segede-gede gaban. Iya, pasti hafalnya banyak banget sih. Di usia kamu yang sekarang 18 tahun, tarik ke belakang, itu kamu merasa kamu itu kuat baca nggak sih? Kalau aku kuat baca, gimana bacaannya? Kalau aku minat, pasti baca dan nulis. Kalau nulis kuat banget sih. Kamu nulis kuat banget. Lebih baik nulis dibanding ngetik malah. Seneng aja gitu dibanding nulis, dibanding ngetik, dibanding baca? Iya, dibanding baca dan ngetik. Kan biasa kalau tugas udah maju tuh yang ngetik. Tapi aku lebih suka nulis. Nulis tangan? Iya, nulis tangan. Oh gitu, kamu lebih kuat nulis tangan dibanding ngetik. Kalau dibandingkan sama baca, kamu nggak kuat baca? Baca juga, kalau baca gimana bacaannya sih? Kayak apa yang bikin kamu kuat baca? Aku tuh sering beli buku yang aku suka ini, tapi nggak habis, karena ujung-ujungnya nggak kuat. Kalau bentuk buku emang kadang males banget sih, tapi aku paling baca tuh kayak novel di HP. Oh, bacanya di HP lagi ya? Kan sebenarnya kata orang beda ya, baca buku dengan baca di handphone itu kan sensasinya beda. Beda. Yang penting baca. Tapi kalau untuk ilmu hukum, kalau aku kan udah minat banget di situ, jadi baca sih. Baca. Dan apalagi kalau ada pengen tahu, saya ingin tahunya tinggi, itu pasti dibaca. Kayak kepo, ini gimana. Nah, pertanyaanku, satu contoh buku apa yang
kamu baca habis. Habis. Kayak apa? Novel. Novel. Novelnya siapa? Novel awalnya sih di Wattpad. Handphone. Iya. Buku. Iya itu, dia setelah di Wattpad, dia mencetak buku. Jadi aku baca. Kamu bacanya yang di buku. bukunya, yang halaman demi halaman. Oh, novel apa? Banyak sih, apa ya? Banyak. Ada kayak Wow. judulnya tuh ya novel-novel anak muda lah, Iya, kayak benar. nama-namanya. Tebel-tebel ya? Tebel-tebel. Tebel-tebel. Kayak judulnya cowok Rafispa, Aiden, kayak Mariposa gitu-gitu lah. Oh gitu. Dan itu tebel-tebel. Tebel-tebel Dan itu novel. habis. Habis. Aku tuh nggak ada sih satu buku yang pernah aku baca sampai habis tuh nggak ada. Kalau aku merasa aku tuh lebih kuat di bicara. Kayak sekarang kita ngobrol, nggak ada teks, nggak ada ini. Aku tuh lebih seneng. Aku siaran bisa 3 jam, terus podcast bisa sejam, terus nge-MC. Aku tuh lebih seneng bicara. Tapi kalau disuruh nulis, aku udah pernah nyoba, tidak berhasil. Disuruh baca, nggak ada. Kalau aku beli majalah, biasanya gambar yang dilihat. Tapi kalau baca gitu, nggak. Nah sekarang beruntung ada YouTube kan. Jadi kalau aku nyerap informasi itu, aku dari YouTube. Nah aku seneng banget melihat YouTube yang ngobrol. Iya. Gitu. Kamu menyerap informasi dari mana? Apanya? Medianya untuk kamu menyerap informasi, misalnya tentang dunia model, tentang apa? Lebih masuk sih mungkin video sama di sosial media aja sih. YouTube. Iya, Oh, YouTube, gitu. TikTok, Oh. media-media. Kalau YouTube sama TikTok kan beda kan? Beda. Kalau TikTok lebih enak soalnya lebih singkat videonya. Iya. Kalau YouTube, Anak zaman sekarang iya, ya. lebih singkat. Betul. Aku biasanya kalau podcast sama orang sejam juga nggak ada yang nonton. Aku yang nonton. Oh gitu. Jadi sekarang tetap generasi TikTok ya. Iya. Lebih TikTok cepat. kan bisa sampai 10 menit. Banyak juga sih podcast yang di-upload di TikTok. Tapi walaupun Benar. lama tetap aja ditonton kalau TikTok itu. Iya betul. Nggak tahu kenapa. Kalau YouTube kamu nonton apa? YouTube paling buat ya info-info aja yang butuh. Nggak pernah nonton podcast ya? Nggak. Terlalu Nontonnya berat. di TikTok. Nontonnya di TikTok. Oh. Tapi kalau TikTok kan potongan kan? Iya, potong. Kalau di YouTube kan utuh. Utuh. Nggak pernah. Tapi kalau ngeliat di YouTube itu kayak nggak betah, pengen cepet-cepet. Kalau di TikTok walaupun potongan-potongan ditonton sampai habis. Mungkin itu kali ya. Ya. Apa? Balik lagi deh. Aku masih penasaran. Ke ilmu hukum yang bikin kamu tertarik. Kalau tadi kan nyebut Hotman Paris itu kan orang. Tapi apa sih yang bikin kamu tertarik ilmu hukum itu? Emang kamu selama ini baca-baca tentang dunia kriminal, terus kamu nonton film A Few Good Men nggak? Nggak. A Few Good Men itu film pengacara. Aku nonton itu berkali-kali. Isinya di persidangan si Tom Cruise. Nah, kalau aku kan seneng tuh terus film-film luar negeri yang ada kaitannya dengan hukum di persidangan, ngobrol, cari barang bukti, itu aku seneng banget. Dan aku nontonnya tuh bisa berkali-kali. Nah, kamu kayak gitu nggak? Kalau yang bikin pengen ke situ selain tadi Om Hotman. Cowok kamu kan? Yang bikin itu juga. Emang Oh, bukan? udah lama. Satu lucu aja gitu ngeliat ke sidang, debat. Apalagi aku suka debat gini-gini. Tidak ada yang lucu. Lucu sih. Apanya yang lucu? Terus? Nggak tahu emang pandangan ke hukum tuh kayak gitu. Oh gitu. Suka debat kan pasti. Oke, debat. Sama ya yang ngelihat dunia di Indonesia, bukan di dunia apa ya, kayak lingkungan hukum-hukum di Indonesia tuh masih banyak banget ya, minusnya sama nggak adil gitu, pengen banget sih. Oke. Membenahi lah. Setauku bukannya hukum itu ada banyak sisi yang bisa dilihat ya? Iya. Nah, kamu mau jadi pengacaranya? Pengen. Membela gimana kalau dari kalimat kamu itu? Kalimat aku apa ya, banyak banget sih yang nggak dapet keadilan. Nggak apa-apa dong aku meragukan kamu kan? Iya. Siapa tahu keraguanku salah, itu Iya. kamu yang membuktikan gitu. Cuma aku tuh tertarik banget. Seorang diva yang seharian model, kenapa itu pemicunya apa gitu? Pemicunya tadi banyak banget sosial media tentang hukum, kayak ya pokoknya hukum di Indonesia ini nggak adil banget sih, kayak masih banyak yang mesti dibenahin. Kalau aku jadi salah satu pengacara sukses, jadi pengen kayak ikonnya lah gitu. Maksudnya kan kayak Om Hotman, dia punya kenapa dia bisa dikenal satu Indonesia. Betul. Gitu. Aku juga pengen, tapi dengan apa yang aku kasih buat Indonesia gitu. Dan ini nggak ada yang nyuruh ya? Nggak ada. Kamu sendiri ya? Iya. Pengen kuliah di ilmu hukum Iya. sejak SMA? Iya. Oke. Contoh terakhir yang bikin kamu tertarik untuk mengikuti jalannya kasus itu apa? Banyak banget kasus yang nggak tuntas. Seperti apa yang bikin, yang realnya lah? Bilangnya.
Kayak mungkin yang kasus yang Verdi Sambo itu juga Itu udah kamu ada ngikutin? vonis, ngikutin aku awal sampai ketemu siapa masih nggak yakin sih sebetulnya kayak pembunuhnya gimana. Oke. Itu udah ada vonis kayak hukum mati, cuman kan kayak masih digantung, kita belum ngelihat dia dihukum apa gimana, Iya, kan kita betul. nggak ada yang tahu ke depannya. Iya. Bisa, dunia ini manipulatif lah. Oh, luar biasa. Bahasa ibu pengacara yang satu ini. Iya, Iya. seperti itu ya. Mm-mm. Terus apa lagi kasus lain? Banyak. Maksudku gini, kamu kan ingin belajar ilmu hukum kan sejak SMA. Mm-mm. Belum ada kasusnya Verdi Sambo dong, Iya, ya kan? Di SMA itu sambil apa ya? Oh, Pulau Mas juga aku ngikutin. kamu belum masih ngikutin? Cyanida Oh, Jessica. Cyanida. Cyanida itu pas kamu kelas berapa ya? SMA apa SMP ya? Oh, kamu ngikutin. Kayak seneng aja kalau ada kasus-kasus kayak gitu, yang kasusnya lama di TV tuh, Iya. kayak dianalisis, diteliti. Ini Kamu salahnya sampai gimana? kayak gitu? Maksudnya nonton kepo, awalnya Iya, kepo sih, iya. betul. Iya, Kepo banget, ini awalnya gimana? Pokoknya pengen tahu itu yang salah siapa, dan iya betul. soalnya banyak banget manipulasi kan, yang salah nggak disalahin, Iya. yang betul disalahkan gitu. Dan Jadi- kamu ngikutin ya, Iya. kan ada orang yang apaan sih gitu Iya. kan. Tapi kamu ketika ada itu di TV ngikutin. Oh, begitu. Jadi memang sejak kecil sudah suka dengan hal itu ya. Tidak mau jadi hakimnya, Ya pokoknya di dunia hukum lah kecimpungnya, tapi lebih pengen ke pengacara. lebih pengen penjara ya. Mantap. Ada satu film yang pernah kamu tonton terkait dengan pengadilan? Kasus Angelin sih, dan nonton aku. Angelin Yang di Bali itu, yang dibunuh ibu anak kecil ya? sambungnya, anak kecil. Oh, itu ada filmnya kan? Ada Oh, filmnya. iya betul, aku malah belum nonton tuh. Iya, itu difilmkan. Dibunuh. Iya. Mancanegara? Enggak, aku nggak suka nonton film luar. Oh, nggak suka nonton film luar. Oke. Harus bisa bahasa Inggris oke ya kalau Oke, pengacara itu ya? sambil sih pengen. Emang walaupun kalaupun aku nggak ada cita-cita ke situ, emang bahasa Inggris tuh bekal sih, pengen banget bisa sama pasti. Maka tempatnya belajar di tadi udah Unbaja, sekarang CCM. Aduh. Iya, jangan lupa kalau buat yang lagi pengen kursus bahasa Jangan. Inggris. Kita berdua nggak dibayar. Oh, ya udah Ya. nggak jadi. Nggak jadi. Ya, oke deh. Diva sukses ya. Ini seru ngobrol sama kamu. Emang aku udah lama banget sih, bahkan sejak dulu Zetizen itu kan, aku udah, Pak kapan ngontek? Tapi beliau kan sibuk ya. Nah. Kalau saya kan kaum rebahan. Sementara beliau itu dari sini baru datang 5 menit dia udah, jadwalku padat sekali. enggak gitu. Luar biasa. Oke, semoga nanti semakin banyak temen. Sukses untuk tesnya. Semarang Serang nggak jauh. Iya. Harga tiket misalnya bis itu juga nggak mahal karena aku sering lah ke itu. Sukses untuk kuliahnya, sukses untuk bisnisnya. Tadi juga sudah berbagi motivasi. Kalau Anda ingin membaca quote-quote-nya Diva bisa juga ya.